detail. Ini. Mas, Debbie, kamu harus jelaskan percakapanmu dengan si Maro di handphone ini. Bapak sudah baca semuanya. Kamu berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri kan? tapi dia itu baik, Pak. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan dia? Sejak aku masih SMP, Pak. Sejak SMP. Astaga, Debbie. Debbie gelagapan. Orang tuanya memergoki hubungan khususnya dengan Mariono, satpam SMP tempatnya bersekolah dulu. Dari lalu lintas percakapan di telepon genggam si siswi SMA 16 tahun. Kencan kebablasan. Tapi sudah keterlaluan. Bapak aja sampai memuntah lihatnya. Aku memang udah... Sudah apa? Aku tuh mau karena dia tuh udah janji mau nikahin aku. Ini sudah jelas, Bu. Bapak akan laporkan laki-laki yang sudah meniduri anak kita ke polisi. Mas Eno, Oh, iya Mas. tolong awasi Anda di bentar ya. Saya ada keperluan, mau keluar dulu. Nanti saya balik lagi ke sini. Ya. Siap Mas. Ceritanya berangkat dari kegiatan pramuka di SMP Debbie bersekolah. Mariono, si satpam sekolah, juga merangkap sebagai asisten kakak pembina. Mas Mario panggilannya. Mas Yono, Mas Mario, lihat kakak pembina nggak ada di mana? Kakak pembina barusan tadi keluar. Oh iya, ngomong-ngomong masalah kamu sama Pak Kamso gimana? Udah beres? Sini duduk. Mario lelaki 27 tahun yang sudah punya istri dan anak. Pintarnya Mario, ia membungkus diri dengan kesan dewasa, bijak, dan hangat. Debbie yang masih 13 tahun merasa nyaman berdekat-dekat dengan Mario jadinya. Nah, bener kan apa kata saya? Mario. Mas, kapan-kapan kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Kamu kan udah punya pacar, si Maiki. Maiki nggak ngajak kamu jalan-jalan apa? Kok aku yang diajak? Wah, aku tuh lagi... Mario tahu benar jurusnya jitu. Buktinya, Debbie makin membuka ruang untuknya. Sang asisten kakak pembina pramuka kian memanfaatkan peluang. Bener lo ya, Mas. Iya. Nanti kabarin aku tunggu. Iya, Yaudah, kalau gitu aku pengen beli bensin dulu ya. iya. Hati-hati, jangan lama-lama. Mau nggak kamu refreshing yuk, jalan-jalan? Hari-hari selanjutnya hubungan Mario dan Debbie makin lengket saja. Main HP aja asik. Jadi lupa sama nasi. Chattingan sama siapa kamu, Mas? Gendaan kamu lagi ya? Gendaan apa toh, Dek? Nila, istri Mario, mengendus kelakuan suaminya. Tapi Mario punya alasan sempurna untuk mengelabui istrinya bahwa ada kegiatan pramuka. Pat kulipat Mario dengan Debbie terbungkus rapi jali. Oh iya, besok kamu jadi berangkat jam berapa toh? Ya aku maunya sih pagi, Mas. Cuman kan kalau pagi tuh aku harus masak, beres-beres rumah. Ya palingan agak siangan lah. Gini aja, besok kamu gak usah masak, gak usah ngepel, gak usah beres-beres lah pokoknya. Soalnya kan biar aku aja nanti yang ngurusin gitu. Gimana? Besok kan aku libur. Tunggu.
Tumben banget sih kamu nawarin nyuci. Kamu besok mau keluar ya? Janjian sama siapa kamu, Mas? Tuh kan, kamu ini curiganya itu tanpa dasar aja. Besok aku kan libur, paling aku keluar tuh minum kopi doang. Mas, aku mau tidur. Mainin handphone aja terus. Tidur sama handphone. Mario memboyong Debbie ke warung makan langganannya. Sang pemilik sudah amat mengenalnya. Bukan perkara makan minumnya yang jadi pertimbangan Mario, tapi warung ternyata menyediakan kamar. Kamu tuh kemana aja baru kelihatan. Sampai pangling aku. Lama kamu baru kesini. Biasa Bade, nyari-nyari tambahan. Oh gitu toh. Ngomong-ngomong, Bude mana Bade? Kok nggak kelihatan? Bude lagi ke pasar, lagi beli sayuran buat masak. Kalau kamu masih lama, aku nitip warung dulu sebentar. Oh ya udah, boleh Pak De. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Saya juga mau santai-santai kok di sini Pak De. Oh ya wes. Aku jemput Bude dulu ya. Oh iya, iya Pak De. Aku tinggal ya? Iya ya Pak De. Iya. Di kamar, percakapan awal di antara keduanya hanyalah basa-basi. Selanjutnya, yang bicara Birahi. Udah sini. Mas, emang kita nggak apa-apa ya pakai kamar ini? Udahlah, kamu tenang aja. Aku tuh udah biasa di sini. Jadi Pak D sama Bu D itu kalau tahu aku di sini tuh pasti mau tidur. Tapi kalau misalkan pemilik warungnya ngira kita macam-macam gimana, Mas? Kan tadi Mas barusan bilang, pokoknya aman. Pak D sama Bu D itu taunya di sini kita pokoknya istirahat lah. Saya seneng kok jalan-jalan sama kamu daripada di rumah ngomet, sumpah gitu dengerin istri ngomel. Emangnya Mas sering berantem ya sama istri Mas? Ya dibilang sering sih enggak gitu. Cuma kalau dia tuh udah ngomel gitu, bikin kepala nih stres gitu. Sumpah gitu. Pengennya tuh mau bubar aja gitu. Emangnya Mas yakin mau bubar sama istri Mas? Ya kalau gitu-gitu terus sih ya gak tahu juga. Ya udahlah, gak usah bahas-bahas istri lah. Yang penting kita sini santai-santai aja. Ya. Duh, bener aku capek Mas. Dari tadi duduk aja di motor. Ya wes ini deket Mas. Mas pijitin ini. Mana? Sini nih, sini. Mana? Aduh, sini. Enak toh? Duh, Mas. Untung aja Pak D belum datang. Kalau misalkan udah datang, kita ketahuan dong, Mas. Biarpun Pak D udah datang, tapi kalau dia tahu aku masih di kamar, dia nggak bakalan ganggu. Pak D. Walah, kayaknya baru bangun ya. Nih pasti si mbaknya yang bangunin. Kalau nggak dibangunin mbaknya, bisa bangun-bangun sudah malam. Ya toh? Pak D bisa aja. Iya. Oh ya Pak D, ya berhubung hari udah mau larut malam, takut kemalaman, kita mau pamit dulu ya Pak D. Oh, iya wes. Kamu hati-hati ya. Iya Pak D. Ini Pak D, ada sedikit ya buat beli rokok Pak D. Iya wes. Ya, Terima kasih ya. iya Pak D.
Kami pamit dulu ya Pak De. Iya, iya, iya. Yuk. Ya, ya, Isi dulu ya Pak makasih De ya. ya. Ya, monggo, monggo. Mel. Oke, stop. Apaan lagi sih? Kamu itu kenapa? Aku perhatiin dari tadi kayak lagi banyak masalah. Aku mau lewat pasar, gak boleh. Mau lewat alun-alun, ngajak putar balik. Kamu ini maunya kemana? Kamu kok gitu aja marah-marah sih? Lagi juga kan kita putar balik nggak jauh-jauh. Siapa yang marah? Aku ini bingung, kamu ini maunya kemana? Lewat sana gak mau, lewat situ gak boleh. Dikit-dikit minta berhenti. Maunya gimana? Oh, jadi kamu pusing jalan sama aku. Yaudah cepet-cepet antar aku pulang sekarang. Cepet. Mario sudah semakin berarti buat Debbie saat si Dara ribut-ribut dengan sang pacar misalnya. Debbie langsung curhat kepada Mario seorang. Dep, enak ya suasananya nih, pas banget. Hujan-hujan gitu. Iya, adem. Dep, kalau nanti suatu saat hubungan kita diketahui sama orang tua kamu, gimana? Aku tuh ya deket sama kamu tuh rasanya nyaman, aman. Pokoknya aku nyaman mas sama sampean. Kalau aku sih takut, Dep. Takut sama istriku, Nila. Soalnya semakin kemari itu istriku itu suka berantem gitu sama aku. Apalagi dia suka ngomong cerai lah, pisah, puyeng. Terus kalau misalkan Mbak Nila minta pisah gimana? Ya mau gimana lagi? Ya cerai sih, tapi kalau mikirin anak aku jadi bingung. Yang aku pikiri itu anak. Terus kalau misalkan nanti mas pisah sama Mbak Nila, pasti mas punya istri baru. Ya jelas lah, masa aku sendirian terus loh. Tuh kan mas, nanti kalau dipisah aku dilupain lagi. Ya nggak mungkin, aku janji pasti aku bakalan nikahin kamu nanti. Mario makin berani. Kali ini ia mengumbar janji untuk mempersunting Debbie. Lalu apa reaksi Debbie yang masih begitu polos bicara soal pernikahan? Alah gombal, paling itu cuman buat aku seneng doang. Gak mungkin lah aku bikin kamu senang doang tuh. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Debbie termakan janji Mario, apalagi Mario rajin memberinya aneka hadiah. Debbie, Dara yang masih polos ini keruan saja girang. Duluan aja. Jaket. Jaket, Iya, nanti kalau hujan-hujan gini kan biar kamu gak basah. mas tahu aja aku lagi butuh jaket. Ya iya toh. Nih satu lagi buka. Apa? Buka ya. Bentar. Oh, mukena. Jadi istri aku nanti tuh harus rajin saya. Makasih ya mas. Makasih. Hingga suatu hari Nila memergoki kelakuan Mario suaminya. Pembicaraan Mario dengan Debbie di telepon genggam suaminya dibaca dengan matanya sendiri. Nila sontak, marah besar. Lantas jeraka Mario. Kalau ngeliat handphone suka senyum-senyum sendiri. Ternyata dia selingkuh. Jangan sama perempuan lain. Aku taruh mana HP-ku tuh ya? Kamu cari ini kan? Kamu mau ngelanjutin chattingan lagi sama si Debbie kan? Jawab jujur sama aku. Siapa Debbie? Debbie itu bukan siapa-siapa toh, Dek. Dia itu cuma murid di sekolahku.
Aku tahu dari cara chattingan kamu sama dia ya, Mas. Kamu sering terjemput dia kan? Pergi kemana kamu sama dia, Mas? Kamu selingkuh kan, Mas? Ngaku sama aku, Mas. Ya, iya deh, aku memang jalan-jalan sama dia, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain kamu bilang? Nggak ngapa-ngapain kamu bilang? Kamu seharian pergi sama dia, kamu bilang nggak ngapa-ngapain? Mau bohong gimana lagi kamu sama aku, Mas? Iya deh, aku ngaku salah. Aku udah nggak kuat lagi, Mas. Pokoknya aku mau kita pisah. Pergi kamu dari sini, Mas. Aku udah nggak kuat. Pokoknya kamu pergi dari sini. Aku mau kita pisah. Nil, jangan gitu Nil, aku ini suami. Pergi. Aku ini suamimu Nil. Pergi. Mas pijitin, ini. Setelah Debbie lulus SMP, Mario merenggut siswi lainnya. Namanya Dina. Modusnya serupa. Lewat kegiatan pramuka dengan Mario menjadi asisten kakak pembina. Pagi tuh aku pengen cerita tentang Bu Ros loh. Kenapa lagi? Kamu dimarahin lagi? Enggak Mas, malah sebaliknya. Semenjak aku dimarahin itu, aku kan selalu datang pagi tuh Mas. Aku tegur dia, pokoknya aku ngikutin semua cara yang Mas kasih. Dina, ini sudah yang ketiga kalinya kamu ketawa nyontek. Kalau sampai ibu dengar lagi kamu nyontek, ibu akan panggil orang tua kamu. Aduh Bu, jangan dong Bu, nanti saya dimarahin Bu. 2 minggu ke depan, kamu nggak boleh ikut pelajaran ibu lagi. Ya, Bu, saya minta maaf Bu. Bu. Dina, Din. Mas, Sini, saya perhatiin kamu itu udah ketiga kali saya lihat dimarahin Ibu Ros terus. Kenapa sih? Bu Ros itu kayaknya nggak suka Mas sama aku. Padahal yang nyontek banyak, tapi yang kenanya aku lagi. Bukannya begitu. Niat Bu Ros itu sebenarnya pasti baik buat kamu. Karena sebenarnya ketika dia marah itu, dia itu sayang sama kamu. Dia perhatian. Dia pengen kamu tuh maju gitu. Biar masa depan kamu tuh bagus. Mas, aku tuh udah jengkel Mas sama dia. Masa aku lagi yang kena, padahal aku kan baru mau nyontek. Jadi kamu didamprat lagi sama Ibu Ros. Mas, aku serius nih. Setelah 3 hari Mas, aku tegur dia terus. Selamat pagi Bu, selamat pagi gitu Mas. Tadi pagi aku dipanggil dan boleh ikut pelajarannya lagi Mas. Padahal belum seminggu loh. Gimana? Ayo, Ini, kalian sedang apa? ini nama Iya. siswa. Ini Siswa apa? Kamu di sini ngapain? enggak itu ya. Mas, kok Mas tahu sih tempat kayak ginian? Ini dulunya tempat aku minum kopi, makan. Nah, karena udah sering terus ketemu terus sama Pak D sama Bu D. Baik dia. Ya udah. Jadi kayak rumah sendiri aja gitu. Tapi ini kita berdua loh Mas. Kalau orang curiga gimana? Aku di sini mau refreshing. Mau santai-santai ya. Kalau Mas nyantai terus aku ngapain? Ya santai juga lah. Kamu mau pulang? Enggak, aku di sini aja Tante Adem. Enak Adem sih, Adem merosot ya. Ih, Mas, ada yang noel aku. Siapa? Hantu. Mana? Nggak ada. Tuh, Mas,
Serem nih tempatnya. Tuh kan, Mas Mas, jangan gitu deh. Maafin aku, Dek. Maafin aku. Aku hilaf. Selamat malam. Malam, Pak. Benar Anda yang bernama Mariono? Iya, benar, Pak. Saya Marion. Kami akan membawa Anda ke kantor polisi karena diduga berbuat asusila terhadap anak di bawah umur. Cepat bawa dia. Siap. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Ayo, Jangan, Pak. Ayo, jam malam. Ayo, cepat. Bisa saya Ayo, jelaskan? jam malam. Cepat. Bukan hari ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Iya, Pak. Bahwasannya ibu korban yang di bawah umur inisial DAA segera melaporkan pada tanggal 13 Januari kepada Polres, dan pada saat itu juga kita segera melakukan gelar perkara dan kita langsung menangkap pelaku, jadi MJW ini, di mana pada saat itu kita lakukan penangkapan dan pemeriksaan di mana yang tersangka mengakui perbuatannya. Sejak bulan Mei 2017 sampai dengan 2020, Inten melakukan berhubungan badan setelah bujuk rayu, di mana modus pelaku adalah memberikan uang mulai dari 30.000 sampai 100.000, itu sudah berulang kali. Dan pada saat itu juga pelaku ini melakukan perbuatan tidak senonoh itu kepada korban di salah satu tempat lokasi ngopi ataupun tempat istirahat dari yang biasa tempat dilakukan oleh si pelaku. Boleh saya tahu awal perkenalannya itu bagaimana, Mas? Ya, perkenalannya ya di kegiatan itu. Di kegiatan. Iya. Karena si adik ini tadi yang Mas sebagai pembantu pembina ya? Iya. Mas yang giniin. Awal sukanya tuh gimana sih? Awal suka? Ya sering kumpul sharing kan gitu. Ah. Terus sama kelamaan kan ada punya grup. Kadang anak-anak itu kan suka curhat ke saya gitu. Ya statusnya adik biasa itu. Saya kakak adik itu loh. Oh gitu. Ya sama kelamaan kan makanya sayang-sayang gitu kan, akhirnya keterbiasaan manggil gitu. Terus akhirnya timbul itu. Iya. Mau dibilang pacar saya juga nggak apa ya, pacar juga nggak gimana ya, pokoknya ya deket lah, seperti pacar juga kayak pacar. Kalau awalnya tuh ya mulai dari WA itu kan kadang kan cuma bercanda gitu kan, bercanda gitu kan, terus ada punya respon kayak rangsangan gitu loh. Akhirnya yaudah lain hari kita sama-sama jalani gitu. Nah itu katanya sempat ada foto dan video juga, Mas juga sempat merekam momen itu katanya. Iya video tapi udah kehapus. Sudah dihapus, Iya. jadi belum sempat sampai kasarannya belum sempat beredar, sudah dihapus gitu. Ya Maksudnya udah. berarti untuk koleksi pribadi aja gitu. Iya, tapi ada screenshotnya juga, tapi kan cuma berapa screenshot gitu. Berapa video, Mas? Ada 2 kalau nggak salah, tapi udah langsung kehapus gitu. Ya, jadi sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, bahwasanya bersangkutan tersangka dikenakan pasal 81 ayat 2 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, di mana perubahannya hingga saat ini adalah Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan ancaman hukumannya 5 sampai 15 tahun penjara. Dan ini juga kita sudah melakukan tahap 2 kepada kejaksaan. Saat ini sudah ditangani untuk dakwaan dan disiapkan oleh pihak kejaksaan. Jadi pelaku akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara dendanya tidak ada, iya.